Halo semuanya, selamat datang di Active Access Perspective. Apa kabar nih semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sukacita. Hari ini spesial nih, ini adalah spesial episode dari Active. Kenapa? Karena hari ini kita akan berbincang tentang satu topik yang absen banget, Pak. Sangat absen banget, yaitu tentang teknologi. Karena seperti kalian tahu, Semak 7 Penanggung Jakarta adalah sekolah berbasis IT. Maka mari sama-sama kita kulik pada hari ini. Hari ini saya Brandon Kusuma atau yang biasa dipanggil Sir Brandon ditemani oleh, kalau menunjuk bahasa pemerintahan nih ya, ini RI1, RI1-nya di absen, yaitu Bapak Hendro Maraja selaku Kepala Semak 7 Penanggung Jakarta. Halo, gimana kabarnya Pak Hendro? Baik sekali, Sir. Mantap. Iya. Nah, Pak Hendro, kita kan hari ini ngomongin soal teknologi, ya. Dan oke. Kita tahu banget nih Pak Hendro, Semak 7 kan sekolah berbasis IT. Yes. Nah, jadi kita juga pengen tahu langsung dari kepala sekolahnya, langsung rektor, gitu ya Pak. Nah, Oke. sebelum mulai Pak, mau tanya nih Pak, Bapak sudah berapa lama nih jadi kepala Semak 7 Penanggung Jakarta? Saya ini tahun kelima ya, karena saya ditempatkan di Semak 7 itu sejak tahun 2020. Oh, 2020 berarti sempat bertugas di Semak 7 saat COVID ya Pak ya? Yes. Oke. Awal-awal COVID lah. Awal COVID ya? Oke. Nah, Pak Hendro nih, sebelum pindah ke Semak 7, udah tahu belum kalau Semak 7 itu sekolah berbasis IT? Ya, karena saya sudah 25 tahun di Penanggung. Saya tahu. Karena sejak awalnya berdiri Semak 7 ini tahun 2021 sudah dikatakan oleh yayasan kita bahwa ini sekolah yang ciri khasnya itu adalah IT. Oh, berarti sudah ditetapkan ya Pak dari awal? Jadi saya sudah tahu sejak tahun 2001. I see. Nah, pas Bapak denger nih, ya, denger Semak 7 Penanggung Jakarta, mungkin satu Bapak lagi tidak bertugas di Semak 7 nih, terus tiba-tiba pindah ya, ditugaskan di sini nih. Nah, apa dong Pak, first impression Bapak tentang Semak 7 Penanggung Jakarta, sekolah berbasis IT? Nah, apa tuh yang muncul dengan Pak Hendro? Muncul di benak saya adalah ini sebuah tantangan. Gimana Pak? Kenapa? Karena sejak 2001 itu ya dicanangkan itu Semak 7 memang berjuang untuk bisa punya bendera yang punya ciri khas yang sangat kuat tentang IT-nya, dan itu menurut yayasan masih jauh dari harapan. Jadi ketika ditempatkan di saya, ini harus digedein ini IT-nya. Jadi sebuah tantangan ya. Sehingga prosesnya ya, wah, apa nih yang harus saya kerjakan di Semak 7 supaya keunggulan IT-nya itu kelihatan. Oke, jadi Pak Hendro punya visi pribadi ya untuk menunjukkan ciri khasnya nih. Yes. Semak 7 sekolah berbasis IT nih. Nah Pak, sebelum lebih jauh nih Pak, ngomongin apa aja sih yang ada di Semak 7 hubungannya IT, saya mau dong Pak Hendro nih, menurut Pak Hendro secara pribadi nih, apa sih Pak yang dimaksud dengan teknologi dan apa sih pentingnya nih kita menguasai teknologi khususnya di era sekarang? Ya, teknologi itu adalah alat ya. Jadi sebagaimana alat yang lain gitu, maka penting untuk menguasai teknologi adalah supaya kita bisa lebih mahir dalam bidang kita, lebih dimampukan kita untuk bekerja dan produktif dalam bidang kita karena ada alat, dalam hal ini teknologi. Jadi kalau dia teknologi itu semakin meningkat kecanggihannya, maka semakin mudah kita
mengerjakan atau berproduksi atau produktif dalam pekerjaan kita dalam bidang-bidang yang kita kerjakan. Sehingga penting bagi setiap orang untuk bisa menguasai teknologi supaya dia bisa lebih dimudahkan dalam berproduksi atau produktif dalam kehidupan. Semua bidang kan ya, itu. Dalam semua bidang ada teknologi yang menjadi alat. Jadi kalau tanya alat, teknologi itu mesti ya alat yang memudahkan kita untuk semakin bisa produktif. Alat yang memudahkan kita supaya bisa produktif, gitu ya Pak. Oke, nah saya tertarik banget tadi Pak Hendro bilang jika teknologi semakin berkembang, tentu akan bisa membantu kita lebih lagi. Dan kita tahu kan Pak sekarang dirasakan teknologi sangat berkembang pesat, dan memberikan dampak yang begitu banyak ya Pak. Nggak hanya positif tapi juga negatif, dua-duanya ada gitu ya. Dan kita pun di Semak 76 Jakarta ini pasti juga merasakan baik itu di antara siswa maupun di antara mereka guru karyawan yang menggunakan teknologi itu. Nah, menurut Bapak nih, gimana sih Pak kita menyikapi dari begitu pesatnya perkembangan dari teknologi ini supaya kita bisa dapat dapat esensinya, dapat manfaatnya, tapi kita juga jangan sampai terkena dampak negatifnya nih. Nah, kalau menurut Anda sendiri bagaimana? Ya, secara pribadi setiap kita harusnya menyikapi teknologi itu dengan kata bersyukur. Oke, bersyukur. Gimana Pak? Sebab kehadiran teknologi sebagai alat tadi akan sangat membantu kita untuk bisa produktif. Dan dalam kerangka bersyukur itu dan memahami bahwa teknologi adalah sebuah alat yang membantu kita, maka secara pribadi setiap orang itu harusnya melakukan eksplorasi manakah dalam teknologi itu yang bisa membantu kita produktif. Jadi apa saja sih, misalnya nih kita adalah guru, ya kan, sebagai guru gitu ya, kita harus bereksplorasi nih dalam rangka bersyukur bahwa Tuhan menghadirkan teknologi itu. Apa sih aplikasi-aplikasi yang bisa membantu sebagai guru itu bisa membuat kita menjadi guru yang lebih baik, yang menyenangkan, lebih bisa diterima dalam pengajaran kepada para siswa. Atau dalam contoh lain misalnya sebagai seorang chef gitu ya, sebagai seorang chef, teknologi apa sih yang ada sehingga bisa mempercepat kita dalam memproduksi sesuatu. Gitu. Dan itu harus dieksplorasi, ya ikut pameran misalnya, ikut pembelajaran yang memang menggunakan teknologi. Nah itu sehingga kita bisa memanfaatkan dengan lebih baik, lebih produktif itu teknologi yang ada. Kalau kita nggak bersyukur dan kemudian kita apatis terhadap teknologi, akhirnya kita tarik diri dan kita nggak bisa memanfaatkan itu. Nah, tapi juga dalam kesadaran itu karena kita berfokus pada rasa bersyukur untuk peningkatan produksi kita, maka akhirnya kita bisa menghindari hal yang negatif secara pribadi ya. Tapi secara komunitas ya kita harus menyadarkan semua orang bahwa ya ada hal-hal negatif yang harus dihindari. Jadi kalau semua orang sudah berpikir bahwa teknologi itu harus disikapi dengan bersyukur dan kemudian kita mengeksplorasi apa saja dalam teknologi yang bisa memampukan kita untuk produktif, ya tentu akhirnya hal-hal negatif ditinggalkan. Misalnya pisau gitu ya, chef itu mana cari pisau yang paling tajam gitu kan, supaya bisa cepat untuk potong segala sesuatunya gitu. Maka nggak ada dari mereka yang berpikir oh pisau itu untuk dipakai hal yang negatif. Jadi kuncinya lah bersyukur, dan dengan rasa bersyukur itu mengeksplorasi mana yang bisa kita manfaatkan sebanyak-banyaknya. Oke, thank you Pak Hendro. Itu kuncinya bersyukur ya, bersyukur hingga kita bisa mengeksplorasi teknologi. Nah, Pak Hendro mungkin pernah mendengar istilahnya lagi cukup booming gitu ya di kalangan para remaja saat ini, yang mungkin juga dari anak-anak kita, siswa-siswa Semak 7 gitu ya, kemudian di luar sana ada istilah namanya background.
yang bankrupt di mana ini sebenarnya kayak dampak negatif ya, jadi dampak negatif dari teknologi yang mempengaruhi gitu ya penurunan fungsi kerja otak gitu ya, dan juga bisa berdampak kepada kesehatan mental mereka karena terlalu banyak paparan-paparan informasi konten-konten digital yang sebenarnya tidak berguna gitu ya, atau bahkan konten-konten yang kurang membangun gitu ya, dan itu bisa berdampak terutama kalau konteksnya sekolah itu ya, berdampak kepada bagaimana siswa-siswi belajar, bagaimana mereka bersosialisasi juga pada dengan teman-temannya di lembaga guru gitu ya. Nah, bagaimana pandangan Pak Ibu terhadap fenomena burnout ini supaya anak-anak ini bisa benar-benar memaksimalkan teknologi supaya itu menolong mereka melalui potensinya, dan at the same time mereka jangan sampai bahasa konten-konten terjajah termakan sampai itu sehingga mereka jadi downgrade gitu. Nah, gimana Pak Ibu? Oke, jadi teknologi sebagai alat itu bisa menjadi sangat berguna buat kita. Itu kalau kita sudah menetapkan tujuannya. Contoh nih ya, kalau kita mau ke Solo, supaya cepat, alatnya apa yang kita pakai? Kereta. Ya. Atau ke Bandung pakai kereta bus. Iya. Itu kan teknologi gitu. Ya kan, teknologi dalam level yang tertentu. Nah, kalau kita nggak menetapkan, atau pakai alatnya dulu mobil lah misalnya. Kalau kita nggak menetapkan tujuannya dulu, maka alatnya itu nggak akan dipakai. Kalau kita nggak menetapkan tujuannya, teknologinya itu menjadi sesuatu yang nggak berguna atau malah merugikan kita. Kalau mobilnya, mobil kita nggak pakai, ya akhirnya rusak mobilnya. Dan keluarlah duit kita kan untuk perbaikan dan sebagainya. Banyak anak atau remaja atau orang di Indonesia ini yang teknologinya itu karena nggak ada tujuan, akhirnya justru dirinya sendiri yang menjadi alat orang lain untuk mencapai tujuannya. Jadi dia bikin aplikasi, ya kan, supaya dipakai banyak orang dan menghasilkan uang buat dia. Jadi tujuan si pembuat aplikasi adalah dapat uang melalui orang banyak, sehingga orang banyak itu yang pakai aplikasinya adalah pasarnya dia. Aplikasi yang dibuatnya adalah alatnya. Nah, akhirnya banyak anak yang dari background itu karena sudah jadi apa ya, tujuan dari orang-orang yang membuat alat itu, aplikasi itu sebagai alat untuk mereka cari uang. Misalnya TikTok gitu kan, wah ini banyak lah uang orang mereka itu, baik produsennya maupun konten kreatornya gitu. Dan mereka yang punya tujuan. Orang yang pengguna TikTok atau yang nontonin TikTok itu nggak punya tujuan apa-apa dan akhirnya nggak manfaat buat apa-apa buat mereka. Jadi kita kayak ikut aja gitu ya. Iya. Nggak punya tujuan apa-apa. Nggak punya tujuan apa-apa, menghabiskan waktu aja. Iya, menghabiskan waktu aja. Itu, dan akhirnya nggak punya teman karena terlalu banyak ke situ, harus ke layar. Gitu. Jadi supaya kita bisa dapat manfaatnya, kita harus tetapkan dulu di tujuannya apa. Kalau misalnya kita mau simpel aja deh, mencari uang, ada TikTok, ya udah kita pakai TikTok buat apa nih? Oh jualan, gitu kan? Atau melalui live TikTok, atau untuk cari viewer misalnya, gitu ya? Atau cari uang dengan live misalnya, itu yang kayak siapa tuh yang 10 bulan satu kampung gitu ya? Gitu kan? Nah itu mereka itu tujuan itu. Jadi kalau nggak ada tujuannya, ibaratnya mobil tadi ya, dia nggak pakai, atau kita bawa mobil, kita pakai itu mobil, karena nggak ada tujuan, muter-muter habis bensin, habis waktu, habis tenaga, kalau macet dan nggak ada dapat apa. Ya, jadi ya sekarang ini yang penting buat kita adalah kamu punya tujuan juga sih. Apa sih yang mau kamu kejar? Apa yang mau kamu capai ke depan? Teknologi membantu kamu untuk mempermudah, mempercepat. Contoh lah, saya mau cari beasiswa. Teknologi bisa membantu kamu melalui
konten-konten yang ada untuk dapat informasi gitu. Apa yang harus kamu badan beasiswa mana yang bisa kamu dekati atau bisa kamu ambil untuk bisa beasiswa kamu. Teknologi juga bisa membantu kamu untuk bisa membuat misalnya tulisan-tulisan yang sesuai dengan apa yang diharapkan orang-orang yang membeli beasiswa. Teknologi juga bisa membantu kamu untuk bisa menghadapi ujian-ujian yang dilakukan beasiswa. Artinya tujuannya adalah mencari beasiswa untuk kuliah. Selama nggak ada tujuan, teknologi hanya membuat kamu menjadi kehabisan waktu, kehabisan tenaga, kehabisan uang, dan sebagainya. Tetapkan dulu tujuannya dalam hidup. Wah, agak detail ya. Oh ya, itu tujuan hidup gitu ya. Iya. Karena tadi Pak Rebo bilang teknologi cuma alat saja ya. Teknologi itu bukan tujuan, itu hanya alat gitu ya. Pak Rebo sendiri juga pernah melihat atau dengar atau membaca atau pernah menangani kasus-kasus seperti itu Pak? Mungkin nggak hanya soal bahwa Pak Rebo pernah bertemu dengan orang lain yang punya pengalaman seperti itu Pak? Ada pengalaman apa? Yang memiliki tujuan? Yang memiliki tujuan sama yang enggak nih, yang ikut-ikutan aja nih, makan di sama teknologi nih. Ya, yang memiliki tujuan adalah mereka yang punya yang sudah produktif dengan ininya, dengan teknologinya. Gitu. Misalnya Smart 7 nih punya tujuan nih, untuk memperluas pasar lah atau minat masyarakat terhadap Smart 7, maka digunakanlah teknologi. Gitu. Jadi misalnya kita dengan talk show seperti ini atau dengan kita akses yang kita saat ini. Jadi kalau ditanya siapa sih orang-orang yang sudah berhasil memanfaatkan teknologi dengan baik dan produktif, ya mereka yang punya followers yang banyak gitu ya, dengan berbagai cara mereka gitu, karena dan kemudian mereka yang seniman-seniman yang bisa mempublikasikan mereka punya karya seni gitu dengan teknologinya. Sedangkan yang akhirnya dirugikan oleh teknologi yang kena judi online. Gimana Pak Jiko? Gimana? Hobi gitu ya. Mereka yang membuat aplikasi judi online itu, yang menghabiskan waktu dengan rebahan saja. Berharap menang. Tapi memang aja judi online ini temptingnya luar biasa ya. Dia bukan yang membuat orang stop, tapi malah pengen terus gitu. Kalau malah pengen terus, ini ada fenomena yang ini powernya kuat juga ya jualnya. Ya itulah tadi, kan itulah dia powernya teknologi. Dengan algoritma yang dibuat di aplikasi judi online itu, para penggunanya malah semakin tergila-gila untuk terus meneruskan permainan itu, kalah dan kalah terus. Iya. Itulah powernya teknologi, powernya sebuah alat. Jadi kalau misalnya kita punya tujuan dan kita gunakan teknologi yang tepat, maka akan sangat powerful. Gitu. Mantap. Wah, ini TikToknya emang spesial episode Pak. Lagi spesial episode, karena spesial banget gitu perbincangannya nih. Nah, Pak Hendro, sebelum kita lanjut lagi nih Pak, ya tadi ngomongnya agak serius ya, agak deep. Nah, kita chill dulu Pak, tapi bukan ngomong Pak. Nah, saya nih Pak, games kecil sama Pak Hendro. Aduh, asik deh. Gimana dong? Ini gamesnya gampang Pak. Jadi nanti di layar ini Pak akan ada beberapa logo teknologi. Waduh, ini Pak Hendro akan menebak ini apa sih? Ini saya ayo Pak, bisa Pak. Nah, ini logo ini saya yakin Pak Hendro dan juga yang lain itu juga pasti pernah lihat. Ini ya 90% pakai lah. Oh ya. Oke, siapa yang ya? Jangan sampai tidak tahu anak ini sekolah bersaing. Oke, ini dia. Gambar pertama kita adalah apa Pak? Kayaknya Instagram ya. Bukan aja Pak. Instagram ya. Saya pakai Instagram jawabannya. Yes, mantap. Ada punya Instagram? Punya dong. Oke, kalau ini ya. Oke, biasa Bapak itu pakai Instagram atau apa nih biasanya? Saya
ngelihat konten-konten tadi beasiswa. Oh, beasiswa. Iya. Jadi sharing lah guru-guru dan siswa-siswi. Terus life hack. Oh, life hack. Oh iya, sering itu ada life hack. Terus ya konten berani. Oh, konten berani. Oke. Ya sekitar itulah. Aku gitu Bang. Saya sesekali ya gitu. Oh, lebih banyak konten doang. Iya. Jadi melihat konten-konten ya. Mencari hal yang inspiratif. Oh, hal inspiratif. Mereka yang menghasilkan. Saya yang berbaginya dan mendapatkan ilmunya. I see. Nice. Oke. Yang berikutnya di Pak Hendro adalah YouTube. Masa? Nah ya, Pak Hendro jawabannya supaya membuktikan. YouTube. Mantap. Ayo gampang-gampang tuh biasanya udah. Soalan. Nanti baru susah, gitu kan? Pak Hendro punya ini nggak channel YouTube? Punya. ini luar biasa. Cuma viewernya kayak dikit ya. Ada sampai viewer yang banyak kan sekian ribu gitu ya. Oke. Itu subscribe. Cari Hendro aja. Tentang bagaimana mengelola email Google. Oh, ini sih itu yang Hendro. Ada satu. Nggak apa-apa, ini berbagi Pak. Ada sekian ribu viewer di situ. Wih, mantap. Ada satu itu doang. Nanti buat lagi Pak. Ada anak-anak setuju sama gurunya Pak. Oke, berikutnya. Gambar ketiga. Ayo Pak. Ini TikTok lah ya. TikTok lah ya. TikTok dong. TikTok dong. Oke, gambarnya adalah TikTok. Tapi nggak punya TikTok Pak. Nggak punya, cuma nggak pernah dipakai. Oke, biasanya TikTok Pak Hendro lebih sering ya, lebih sering jadi konten-konten bidang apa nih Pak kalau TikTok? Saya sebulan buka TikTok paling 2 kali. Oh, 2 kali? Wow. Tapi jangan lupa kalau TikToknya 1 juta. Oke. Ada 1 juta. Itu ada loh Pak. Di bawah ini ya. Di bawah ini. Oke, logo berikutnya. Ada Pak. Apa nih Pak? Aduh, ChatGPT bukan ya? Soalnya gambar ini Pak ada beberapa juga yang mirip-mirip Pak. Gitu kan beda warna gitu ya. Jadi ini. Yakin? Jadi ini. Oke, jawabannya adalah Jadi ada juga orang AI nih Pak. Ini booming banget Pak. Ini booming banget nih ya. Bapak pernah pakai? Pernah dong. Saya tahu kita nggak pernah pakai Pak. Tapi kan untuk sesuatu yang bukan untuk diambil penuh nggak sih Pak? Bukan. Kan ya. Nah tuh ingat jangan diambil semuanya. Karena kalau masalah Pak, saya juga dengar bahwa tidak semuanya benar gitu ya. Iya, jadi kayak misalnya gini, salah satu konten yang saya lihat di Instagram atau di YouTube ya, itu yang shortnya di YouTube. Iya shortnya. Wakil Menteri Pendidikan kita bilang bahwa di ChatGPT itu ada juga yang dihasilkan oleh ChatGPT itu adalah sebuah kebohongan. Caranya gimana kok bisa ChatGPT menghasilkan sebuah kebohongan? Nah, ChatGPT itu kan sebetulnya mengambil apa yang diproduksi oleh manusia dan kemudian dimasukkan ke dalam mesin pencarinya ChatGPT. Ya. Maka wakil menteri kita yang profesor di Amerika itu dia membuat tulisan entah apa judulnya, kayak saya lupa tulisan yang semuanya adalah kebohongan. Lalu dia masukkan ke dalam mesin itu, dan kemudian ditangkap oleh ChatGPT sebagai sebuah fakta. Karena dia nggak bisa menganalisis itu. Iya, nggak bisa menganalisis. Akhirnya ketika orang minta atau pakai kata yang judul yang dibuat Ibu Menteri itu, Ibu Wakil Menteri itu, muncullah tulisan dia yang adalah sebuah kebohongan. Jadi hati-hati juga pakai ChatGPT. Oke, hati-hati. Mana Pak Hendro? Terima kasih buat sharingnya. Berikutnya masih ada apa? Logo berikutnya adalah ini saya dapat. Pak ini bersampingan dengan yang sebelumnya Pak. Yang sebelumnya ini bersaing Pak sekarang Pak. Oh gitu ya? Iya, kalau yang mungkin yang terkenal awal yang sebelumnya. Nah ini kayaknya kan kalau saya nggak salah ya Pak baru-baru, tapi
udah langsung legit nih, mulai sama nih dia saking sebelumnya. Apa ya? Gemini, beda ya? Apakah Gemini? Gemini Kita itu open Gemini itu AI-nya Google. Oh, AI Google. AI-nya Google, Gemini. Gemini, kita lihat ya, pakai Gemini. Cakep, Gemini, ya. Terus jalan. Ini kita gambarnya Diva. Oh gitu ya. Itu simple gitu ya. Oh, bapak pernah coba? Pernah coba cuman kayaknya nggak pengen nggak begitu serius. Iya. Kan nyoba aja udah terus. Iya. Saya juga nyoba lumayan. Karena jadi banyak pilihan adalah terusik banyak pilihannya. Soalnya gini. Oke, berikutnya. Logo berikutnya adalah nampak ini. Ini kesukaan istri saya. Ini di viewboard kelas ada Pak. Ada di viewboard kelas Pak. Netflix. Netflix, apakah di Netflix? Kita lihat. Iya, Netflix. Kalau katanya chill and Netflix Pak, jadi chill. Bapak nonton Netflix sudah berapa? Sudah pasti Pak? Udah lama enggak ya? Sudah lama kan? Terakhir kapan Pak? Waduh, itu berbahaya tuh. Uangnya kasih Pak. Kalau enggak, Mas terakhir bukannya terakhir ya? Oke, terakhir sebetulnya bulan lalu kali ya. bulan lalu. Nonton film Indonesia. Iya. Judulnya Budi Pekerti. Iya betul. Bagus. Ngomongin teknologi itu kan supaya Buat mahasiswa. iya betul. Mantap. Berikutnya, logo berikutnya. Apple. Bangga banget sebelumnya. Oke, kenapa enggak? Apa ini? Iya, Apple. Ya, itu kita sebagai punya ya Pak. Ya, orang negeri biasanya pakai Apple. Indonesia banyak kan. Mereka Android ya, gitu ya, basisnya jadi ya. Oke. Lanjut, logo berikutnya adalah, nah, ada nih Pak. Ini bisa. Tadi sebelum Bapak datang, coba agak ini nih, ambil punya antara ini lagi ini nih. Ayo. Gak boleh phone friend, gak boleh phone friend, nggak boleh. Itu kan Windows ini. Windows, yakin, cincang, Microsoft. Microsoft Windows, satu aja yang berguna. Microsoft, kunci nih, kunci ya, lock ya. Oke, jawabannya adalah Yes. Microsoft. Oke, Microsoft. Bapak, ada pakai Microsoft juga? Ya. Oke, satu Microsoft. Oke, berikutnya. Nah, oh my god. Jujur Pak, saya awalnya nggak tahu ini apa saya jawabannya. Oh iya. Nah, Bapak coba lihat, biasanya Pak kalau logo itu kan mewakili namanya. Nah, biasanya namanya itu dibuat kira-kira logo itu. Nah, coba Bapak, kira-kira ini mewakili sebuah huruf apa gitu. Biru terus kayak infinity ya. Apa berarti ini gitu? Mirip infinity apa kira-kira? Guess Pak, guess. Yes. Make your best guess. Apple TV kali ya? Apple TV nih, oke. Begitu ya. Apple TV nih, lock ya. Ini saya juga pas tahu. Oh ini, oke. Jawabannya adalah ini juga pas lihat. Oh merah, ya. Oke, kita pakai terus ya. Iya, tapi kita nggak tahu logo dia gimana. Mana kita pakai di Meta itu? Banyak banget Pak, banyak banget. Instagram, WA. Iya, WA ada Meta sekarang ya Pak. WA itu milik Meta. Meta ya. Instagram juga udah memiliki udah saingannya nggak ya? Iya. Akhir saya Instagram, Facebook. Oh, Facebook juga Pak. Oh, soalnya dalam Facebook, WhatsApp, Instagram, Facebook. Saya baru tahu Facebook tidak di kalau pemberian Instagram dan posting di Instagram bisa langsung. Iya bisa di connect ke Facebook ya. Oke.
Ada lagi nih coba. Nextnya adalah logo IT. Oke, seru banget nih. Ngomong apa sama Pak Hendro? Salah satu ya? Salah satu. Tuntas Pak, tuntas. Gak perlu kasih kan Pak? Jadi salah satu. Tadi apa? Meta kan? Meta doang. Mantap ya Pak Hendro nih. Terima kasih teman-teman komunikasi. Nah, itu dia nih teman-teman. Seru banget hari ini berbicara dengan Pak Hendro, berbicara tentang teknologi, dan semoga nih kalian boleh bisa mendapatkan banyak insight, banyak pengetahuan baru gitu ya, dan juga bisa lebih bijak lagi tentunya Pak dalam memanfaatkan teknologi. Ingat, temukan tujuan hidupmu dan teknologi akan bisa membantu mencapainya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton Active Access Perspective spesial episode hari ini, dan tentunya jangan bosan-bosannya untuk menunggu episode berikutnya karena setiap episode itu ada surprise-nya Pak. Kalau gitu saya Sergana dengan Hendro. Sampai jumpa semuanya.